Hai semuanya, video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China membesarkan buaya di peternakan skala besar untuk menjadikan kulit menjadi produk mewah dan daging menjadi makanan eksotis. Kita juga akan melihat bagaimana babi dibesarkan. Kita semua tahu kalau babi itu liar, agresif, dan hampir mustahil untuk dijinakkan, namun di China hewan ganas ini dibesarkan di peternakan tanpa pagar. Kemudian saya juga akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China mengubah cara pandang kita terhadap ular, sebagaimana banyak yang beranggapan ular itu menakutkan, mematikan, menjijikan, dan banyak lagi anggapan lainnya, namun di Cina ular dianggap harta karun berbisa. Sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe atau berlangganan di saluran YouTube kami? Tahukah kalian, bahwa setiap tahun jutaan buaya dibesarkan di peternakan di seluruh dunia, bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena kulitnya yang sangat berharga, dan menghasilkan pendapatan hampir 10 miliar dolar per tahun, namun di balik kemewahan kulit, dan hidangan eksotis tersebut, terdapat kenyataan yang gelap dan berbahaya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian, mengapa peternakan buaya merupakan salah satu industri paling beresiko, dan paling kontroversial, dan mari kita cari tahu, apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi produk buaya. Buaya air asin dapat memiliki berat lebih dari 1000 kg, dan dapat hidup lebih dari 70 tahun. Raksasa bersisik ini sangat cepat di air, melaju hingga 18 mil per jam. Mereka juga predator puncak dengan gigitan yang menghasilkan kekuatan dahsyat, sebesar 5.000 pon per inci persegi, cukup kuat untuk menghancurkan cangkang kura-kura seperti keripik singkong. Hewan ini memakan hampir apa saja, dan dapat bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makanan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa bergerak. Namun berhati-hatilah, tidak semuanya malas untuk bergerak. Buaya diperkirakan membunuh sekitar 1000 manusia setiap tahunnya, jadi mungkin jangan mencoba untuk memelihara yang liar. Namun disinilah hal mengejutkan, di beberapa bagian dunia, buaya benar-benar dilatih untuk tampil di sirkus, dan pertunjukan menakjubkan benar-benar aman. Katakan saja itu adalah pekerjaan yang membutuhkan mental baja. Sebelum kita lanjut, Mimin ada pertanyaan buat kalian semua. Apakah ada di antara kalian yang berminat melamar pekerjaan menjadi pawang buaya di sirkus? Buaya hidup di sungai, danau, dan bendungan di beberapa wilayah Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Beberapa buaya dari Australia hidup di air asin. Untuk membudidayakan buaya, pemburu seringkali masuk jauh ke rawa-rawa tempat buaya tinggal, dan diam-diam mengambil telur dari sarangnya. Ini seperti perburuan telur paling beresiko di dunia, karena induknya dapat berbobot setengah ton, dan memiliki 60 alasan kuat untuk tidak mengganggunya. Setelah telur buaya yang berharga itu dikumpulkan, mereka dipelihara dengan hati-hati di dalam ruangan. Ketika mereka cukup kuat dan siap untuk meregangkan kaki bersisik itu, mereka dilepaskan ke tempat yang lebih besar dan lebih alami. Peternakan buaya sangat populer di tempat-tempat seperti Australia, Thailand, China, dan beberapa wilayah Afrika, yang menjadikannya sebagai bisnis sekaligus objek wisata. Salah satu bentuk yang paling umum adalah kolam tanah buatan yang luas. Sebagai predator puncak, buaya dibudidayakan dengan berbagai cara. Peternakan di Brazil kerap memanfaatkan kandang melingkar, dengan penutup di bagian atas, sementara peternakan di Cina, umumnya memiliki kandang yang lebih besar, dengan ruangan cukup dan kolam di tengahnya. Area ini dirancang untuk memberi buaya cukup ruang untuk bergerak, berjemur di bawah sinar matahari, dan berenang kapan saja mereka mau. Beton memudahkan pembersihan dan pengendalian kebersihan, sementara kolam membuat semuanya terasa alami. Setiap peternakan memiliki lusinan kandang seperti ini. Tempat buaya dipisahkan berdasarkan usia, berat, dan ukurannya. Jadi mengapa peternak mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk membesarkan buaya raksasa ini dalam skala besar? Tentu ini bukan hanya untuk sensasi, alasan utamanya adalah keuntungan besar. Buaya adalah bisnis besar. Kulit mewah mereka digunakan untuk membuat tas, sepatu, dan ikat pinggang mewah, yang dapat dijual hingga ribuan dolar, dan jangan lupakan dagingnya yang dianggap sebagai makanan lezat di banyak tempat.
Makanan buaya budidaya terdiri dari daging babi, daging sapi, ayam, dan ikan hidup. Untuk membantu buaya mudah beradaptasi, makanan mereka sering digiling atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Setelah mereka sedikit lebih besar, buaya diberi makan makanan yang lebih besar seperti kepala ayam, atau potongan ayam mentah. 2 ekor buaya yang menetas pada waktu yang sama, dapat memiliki berat dan ukuran yang berbeda, meskipun diberi makanan dalam jumlah yang sama. Itulah mengapa penting untuk membangun pola makan yang berbeda pada setiap tahap usia. Makanannya akan segera berubah menjadi ikan besar, dan ayam utuh, karena buaya kini telah berevolusi menjadi monster dengan perut raksasa. Mereka akan selalu lapar saat mencium bau amis, jadi bersikap sabar dan bersikap perlahan saat waktu makan, adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Untuk memastikan lingkungan perkembangbiakan yang optimal bagi pembudidaya buaya, sebarkan lapisan pasir tebal di area bersarang, sehingga buaya betina memiliki tempat untuk bertelur. Para peternak kemudian pergi, dan mengumpulkan telur-telur yang telah dikubur induk buaya di bawah pasir. Pengambilan telur biasanya dilakukan pada malam hari, atau saat induk buaya sedang sibuk di tempat lain jauh dari sarang. Segera setelah dipanen, telur akan dicuci dengan lembut, dan ditutup dengan lapisan pasir bersih dalam kotak busa besar, atau baki plastik, untuk menciptakan lingkungan bagi telur untuk terus berkembang. Mereka kemudian disimpan pada suhu antara 29 derajat Celcius, hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban yang terkendali. Untuk mengoptimalkan tingkat penetasan sejak masa inkubasi hingga penetasan, dibutuhkan sekitar 65 hingga 90 hari. Hal yang paling menegangkan adalah menangkap buaya. Jelas bukan pekerjaan satu orang, dibutuhkan seluruh tim, banyak koordinasi, dan tetap saja tali-tali itu dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itulah sebabnya di banyak peternakan buaya, orang beralih ke metode yang lebih efisien, menggunakan denyut listrik yang terkendali. Usia ideal untuk memanen buaya budidaya adalah antara 2 hingga 2,5 tahun. Untuk mengutamakan keselamatan peternak dan meningkatkan kecepatan panen, peternakan di Cina umumnya menggunakan batang listrik untuk menyetrum buaya. Beberapa peternakan akan membeli buaya muda untuk dibiakan, guna memperluas peternakan. Selain itu, buaya dewasa dikirim ke fasilitas pemrosesan profesional, proses pengulitan dan pemrosesan. Tahukah kalian bahwa kulit buaya dianggap sebagai barang mewah di dunia mode? Setelah dipisahkan dari daging dan dibersihkan dengan hati-hati, kulitnya diolah dan diwarnai melalui proses terperinci, untuk menjadi produk mewah seperti tas tangan, dompet, dan sepatu kulit eksotis. Ini menghasilkan laba tahunan hingga 9 miliar dolar. Mengolah daging buaya di pabrik bukanlah pekerjaan mudah. Daging dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ekor, punggung, dan kaki. Semuanya terkenal empuk, rendah lemak, dan kaya nutrisi. Beberapa pabrik bahkan mengubah daging buaya menjadi sosis. Setelah daging dipisahkan dari kulit, dan dibersihkan secara menyeluruh, daging tersebut dikemas dalam vakum agar tetap segar. Setiap paket ditimbang dengan hati-hati, dan diberi label dengan semua informasi yang diperlukan, hingga siap didistribusikan ke pasar, dan restoran tempat ia disajikan sebagai makanan lezat yang unik dan eksotis. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan buaya ini? Apakah ada di antara kalian yang berminat untuk membudidayakan buaya? Dan bagi kalian yang sudah mencicipi daging buaya, beritahu kami seperti apa rasanya. Dan sekarang mari kita lanjut di pembahasan. Liar, agresif, dan hampir mustahil untuk dijinakkan. Kedengarannya seperti binatang liar bukan? Namun di China hewan ganas ini dibesarkan di peternakan tanpa pagar. Setiap babi hutan memakan hingga 5 kg makanan dalam sehari, dapat berkeliaran bermil-mil, dan mengingat tempat yang pernah dilewatinya selama lebih dari setahun.
lebih pintar dari beberapa anjing. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Mari kita lihat lebih dekat peternakan babi hutan Cina yang liar ini. Babi hutan, nenek moyang babi peliharaan masa kini, pertama kali dijinakkan hampir 9.000 tahun yang lalu di Timur Tengah dan China. Saat ini keturunannya berkeliaran di Asia, Eropa, Afrika Utara, dan bahkan Amerika. Dikenal karena ingatannya yang tajam, babi hutan dapat mengingat jalan dan sumber makanan sebagaimana anjing. Sekilas babi hutan mungkin terlihat terlalu ganas, terlalu liar untuk dipelihara, namun di beberapa wilayah di China, petani telah menemukan cara yang sangat alami dan cerdas untuk melakukan hal itu. Tidak ada lumbung yang penuh sesak, tidak ada kandang beton, banyak yang membiarkan hewan-hewan ganas itu berkeliaran bebas di hutan terdekat pada siang hari, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka ribuan tahun lalu. Metode ini dikenal sebagai peternakan semiliar, menjelajah, menggali, merumput, dan saat matahari terbenam mereka sering kembali ke kandangnya sendiri. Para peternak memilih anak babi yang kuat dan sehat, biasanya baru berusia beberapa bulan, dan penuh rasa ingin tahu, yang merupakan hal istimewa. Sebagian babi hutan dan sebagian babi peliharaan dicampur saat diternak. Ini mempertahankan rasa daging yang kaya dan liar, sekaligus membuat hewan lebih mudah dikelola di peternakan. Dalam hal makanan, babi hutan tidak pilih-pilih tetapi mereka cukup makan. Seekor babi hutan dewasa dapat memakan hingga 5 kg makanan setiap hari, itu seperti 50 apel, dan makanan mereka bukan sekedar makanan babi yang membosankan, mereka mendapatkan daun segar, ubi jalar, biji-bijian, dan bahkan buah-buahan. Berkat kebiasaan menggali tanah untuk mencari makanan, mereka membantu menggemburkan tanah, memicu perkecambahan benih, dan mendukung generasi alami ekosistem. Di beberapa peternakan, air minum mereka dicampur dengan ramuan obat Cina, seperti astragalus atau ginseng, untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Babi hutan tidak berkembang biak semudah babi peliharaan, tetapi jika kondisinya tepat, satu induk babi dapat melahirkan 5 hingga 8 anak babi per kelahiran, kadang-kadang bahkan lebih banyak. Ketika anak babi hutan lahir, mereka tidak terlihat seperti babi, mereka memiliki garis-garis coklat, kuning, dan hitam di punggung mereka, seperti bayi harimau kecil. Garis-garis itu membantu mereka membaur dengan dedaunan dan rumput, serta bersembunyi dari pemangsa. Setelah sekitar 3-4 bulan, bulu mereka menjadi gelap, dan mereka mulai terlihat seperti induk mereka. Petani juga menandai telinga anak babi, untuk melacak keberadaannya, dan ya, anak laki-laki biasanya dikebiri sejak dini, itu demi keamanan dan daging yang lebih enak nantinya. Tapi jangan tertipu, bahkan ketika dibesarkan di peternakan, hewan liar tidak kehilangan sisi liarnya, mereka cerdas, berhati-hati, dan sangat cepat. Menangkap satu saat waktunya untuk dijual, itu pertarungan yang sesungguhnya. Beberapa petani bahkan mengatakan dibutuhkan keterampilan lebih untuk menangkap babi hutan daripada membesarkannya, namun mereka terus melakukannya, bukan hanya demi keuntungan, melainkan demi kebanggaan, sebab di China, beternak babi hutan bukan hanya sekedar bercocok tanam, itu adalah tradisi, tantangan, dan dengan cara tertentu sebuah tarian antara manusia dan alam. Sekarang waktunya kita jelajahi proses persiapan babi hutan yang unik di China. Pertama, seluruh bangkai dicelupkan ke dalam air mendidih, sebentar saja cukup untuk melonggarkan bulu-bulu kasarnya, kemudian tibalah saatnya mengikis. Tugas ritmis yang hati-hati, menggunakan pisau atau alat khusus, untuk membersihkan setiap inci kulit tebal babi. Di banyak daerah di China, babi hutan panggang lebih dari sekedar hidangan, itu sebuah perayaan. Prosesnya memakan waktu berjam-jam. Dagingnya dipanggang perlahan di atas api terbuka, terkadang direndam dengan rempah-rempah dan bumbu lokal. Selain dipanggang, daging babi juga biasanya ditumis, direbus,
atau dia sapi, dalam hidangan tradisional, bahkan lemak di lubang anus pun berharga, dan itulah kisah babi hutan Cina yang ganas, cerdas, dan sangat pandai mencari makan sendiri. Itulah sekilas pembahasan tentang babi. Sekarang mari kita beralih ke pembahasan lainnya. Apa yang akan Anda lakukan jika melihat puluhan ribu ular melata di dalam kandang raksasa? Merasa jijik, merasa takut, merasa terpesona, atau mungkin ketiganya? Di beberapa bagian dunia ini hanyalah kehidupan sehari-hari. Orang tidak hanya hidup dengan ular, mereka membudidayakannya untuk diambil dagingnya, kulitnya, dan bahkan organ dalamnya untuk obat-obatan. Tapi kenapa, dan apa sebenarnya yang terjadi di dalam peternakan ular besar ini? Apa yang akan Anda lihat, mungkin akan selamanya mengubah cara pandang Anda terhadap ular. Ada lebih dari 3.700 spesies ular di seluruh belahan bumi, beberapa cukup kecil untuk melingkari jari Anda, sementara yang lain seperti ular piton, dapat tumbuh lebih panjang dari bas sekolah, mencapai lebih dari 7 meter. Setiap tahun, gigitan ular merenggut lebih dari 100.000 nyawa di seluruh dunia. Hanya 7 ml bisa ular kobra, atau sekitar 1 sendok, dapat membunuh 20 orang atau menjatuhkan seekor gajah dewasa. Saat ini peternakan ular merupakan industri yang sedang berkembang pesat, terutama di China dan Vietnam. Di China sendiri nilainya lebih dari 7 miliar dolar setiap tahunnya, dengan beberapa petani memperoleh hingga 50.000 dolar per tahun, dari produksi daging, kulit ular, dan antibisa. Ular dibesarkan di lingkungan yang terkendali, mulai dari kandang individu, hingga kandang komunal besar, tergantung pada jenis ularnya. Di peternakan tersebut, ular-ular dibiarkan dengan hati-hati, kadang-kadang jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan dipelihara dalam suhu dingin, di bawah daun pisang atau kain. Waktu makan adalah suatu petualangan, mereka memakan tikus, katak, ayam, dan banyak lagi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ular memakan mangsa sebesar itu? Berkat rahangnya yang fleksibel, mereka dapat membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan hewan yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Para petani juga memasangkan ular berdasarkan warnanya, dengan harapan akan menghasilkan keturunan yang cantik dan sehat. Satu induk ular dapat bertelur hingga 50 butir dalam satu waktu. Sekarang bayangkan ini di beberapa peternakan skala besar, lebih dari 30.000 telur ular dirami sekaligus, diletakkan dengan lembut di pasir hangat, di mana mereka diawasi seperti harta karun kecil hingga menetas. Setelah 50 hingga 80 hari, bayi ular menetas dan memulai perjalanannya. Mereka dipelihara di lingkungan yang terkendali, untuk memastikan pertumbuhan dan adaptasi yang tepat. Petani menyediakan makanan berupa serangga kecil, atau bayi tikus, tergantung pada spesiesnya, untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan. Ular selalu diberi akses ke air bersih dan segar, dan ketika tiba saatnya bagi mereka untuk melepaskan kulit lamanya, itu merupakan bagian alami dari pertumbuhan mereka. Petani menyemprotkan air perlahan-lahan, atau memandikannya sebentar untuk membantu prosesnya. Ular muda lebih sering berganti kulit karena pertumbuhannya yang cepat, sedangkan ular dewasa mungkin hanya melakukan beberapa kali dalam setahun. Petani biasanya menggunakan waktu makan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan kulit-kulit lama yang dibuang, menjaga lingkungan tetap bersih, dan ular-ular dalam kondisi prima. Setelah dewasa, setelah berbulan-bulan, atau bertahun-tahun,
Mereka dipanen untuk diambil dagingnya, kulitnya, atau kegunaan obatnya. Peternakan ular tentunya sangat beresiko. Lebih dari 5.000 kasus gigitan ular dilaporkan setiap tahunnya di kalangan peternak ular. Satu gerakan yang salah saat memberi makan, atau membersihkan, dapat menyebabkan ular melarikan diri, atau petani terkena gigitan. Itulah sebabnya petani berpengalaman, selalu tetap tenang dan waspada. Dari pengobatan hingga mode, setiap bagian ular memiliki tujuan yang ekstrak. Ular Vietnam dihargai sebagai obat tradisional, yang dipercaya dapat memperkuat tulang dan meningkatkan sirkulasi. Setelah disembelih dan dibersihkan dengan hati-hati, ular kemudian dipotong-potong kecil, dan direbus sebentar dalam air panas, untuk menghilangkan kotorannya. Daging ular direbus dengan jahe dan kayu manis dalam panci besar, selama sekitar 3 hingga 7 hari hingga mengental menjadi ekstrak paket. Pernahkah Anda mencicipinya sendiri, atau apakah rasanya terlalu liar bagi lidah Anda? Beritahu saya di kolom komentar. Sakral dan ditakuti, kadang juga terlihat indah namun berbahaya. Selama ribuan tahun ular memiliki tempat dalam mitos dan kepercayaan, terutama di Vietnam, India, dan di Afrika. Budidaya ular bukan hanya sekedar daging dan kulit, ia menyediakan racun dan obat-obatan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai ular. Sekarang mari kita ke pembahasan lainnya.